stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ada ribuan keluarga yang hidup dalam keterbatasan, dengan ibu hamil, bayi, dan balita yang beresiko tumbuh tidak optimal. Mereka butuh dukungan, namun tidak bisa berjuang sendiri. Program ini hadir sebagai bentuk gotong royong lintas sektor untuk mencegah stunting melalui dukungan langsung kepada keluarga yang paling membutuhkan. Mari kita pahami bersama bagaimana Genting bekerja, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kamu bisa ikut ambil peran. Program Genting menghubungkan orang tua asuh atau OTAR dengan 1 juta keluarga berisiko stunting untuk memberikan dukungan nutrisi dan pemantauan kesehatan selama 1.000 hari pertama kehidupan. Sasaran program mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan anak usia 0 hingga 59 bulan, khususnya yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, serta risiko 4T dan belum menggunakan KB modern. Bantuan yang diberikan kepada sasaran program Genting terbagi menjadi 2, yaitu bantuan prioritas dan bantuan pendukung. Untuk 1, bantuan prioritas merupakan bantuan yang diutamakan diberikan kepada sasaran Genting, yaitu bantuan nutrisi dan bantuan non-nutrisi. Untuk bantuan nutrisi diberikan dalam bentuk pemberian makanan lengkap siap santap atau kudapan kaya protein hewani selama 1.000 hari pertama kehidupan. Durasi bantuan nutrisi ini akan bervariasi tergantung dari sasaran penerima Genting. Untuk bantuan non-nutrisi, yaitu dalam bentuk lingkungan sehat layak huni, merupakan bantuan yang terdiri dari rumah layak huni, jamban sehat, air bersih, dan dapur sehat. Nilai bantuan disesuaikan dengan kondisi wilayah. 2. Bantuan pendukung. Untuk bantuan pendukung merupakan bantuan edukasi dan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat sasaran, program Genting dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi melalui tim pengendali Genting atau TPG yang melaksanakan operasional Genting di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. TPG memegang peranan utama dalam mengelola pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. TPG mengidentifikasi jumlah sasaran berdasarkan kriteria dan kelompok sasaran yang meliputi 1. Keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui atau anak usia 0-23 bulan. 2. Faktor risiko stunting seperti sanitasi buruk, akses air terbatas, kondisi 4T dan belum ikut KB modern. 3. Tingkat kesejahteraan rendah. Untuk dapat memperluas jangkauan dan memperoleh dukungan dan partisipasi publik, dibutuhkan promosi dan penggalangan mitra. Pelaksanaan program Genting melibatkan banyak pihak untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak. Proses ini diawali dengan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga atau TPK bersama penyuluh keluarga berencana memverifikasi data melalui aplikasi Sigal Verhub. Setelah data tervalidasi, tim pengendali Genting berkoordinasi dengan orang tua asuh atau OTA untuk menentukan jenis, jumlah, dan metode penyaluran bantuan. Bantuan disalurkan oleh OTA baik langsung maupun melalui Basnas atau mitra donasi dengan pelaporan melalui dashboard. Di tingkat desa atau kelurahan, bantuan difasilitasi melalui kampung KB, dasyat, atau pihak ketiga yang ditunjuk OTA. Bantuan nutrisi diberikan dalam bentuk makanan siap saji dengan pembagian alokasi 80% untuk bahan makanan dan 20% untuk pengelolaan serta distribusi. Penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan Genting tidak sedang menerima bantuan serupa dari program lain. Jika ditemukan tumbang tindih, maka bantuan akan dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Pemantauan kondisi anak dilakukan oleh TPK dan dilaporkan melalui aplikasi LSINIL. Setelah pelaksanaan, tahap penting berikutnya adalah pembinaan dan pemantauan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan, sedangkan pemantauan adalah pengawasan berkelanjutan untuk memastikan setiap proses sesuai standar. Pemantauan Genting mencakup 2 aspek. Yang pertama, teknis, yaitu kesesuaian pelaksanaan di lapangan, waktu, lokasi, dan sasaran. Yang kedua, keuangan, yaitu penggunaan dana dan sumber bantuan.
Pemantauan dilakukan melalui 1. Dashboard IT sebagai alat review utama. 2. Kunjungan lapangan bila dibutuhkan. 3. Forum koordinasi untuk evaluasi dan tindak lanjut. Dashboard pemantauan genting dapat diakses melalui tautan. Pencatatan dan pelaporan program dilakukan secara berjenjang melalui dashboard genting dan aplikasi SIGA dengan melibatkan Hidra-OTA, TPK, dan tim pengendali di berbagai tingkatan. Melalui pembinaan yang terarah dan pemantauan yang menyeluruh, program genting dapat terus diperbaiki dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya generasi bebas stunting di Indonesia. Dengan panduan pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, mari kita tingkatkan kolaborasi semua pihak dari pusat hingga desa. Keberhasilan genting ada di tangan kita semua. Bersama, mari kita bisa ciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.